rekam juga. Selamat siang Bapak Ibu, teman sejawat dan anak-anakku sekalian yang saya hormati. Pada kali ini Bapak akan perkenalkan dulu nama Bapak Andreas Surip. Bapak guru di SMP Negeri 4 Belawang, jauh di Kalimantan sana ya. Posisinya di daerah transmigrasi. Jadi walaupun Bapak di Kalimantan, tapi murid-murid Bapak banyak yang berasal dari Jawa, terutama Jawa Timur. Jadi rasanya seperti mengajar di Jawa saja. Nah, itu aja perkenalan dari Bapak. Bapak di sini akan memberi materi kelas 7 bab pertama, yaitu mungkin kalau kalian kelas 7 dapat sendiri rupa menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum masuk lebih mendalam, mungkin kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan menggambar. Ya, nanti kalian cari sendiri di buku-buku yang sudah kalian dapatkan dari sekolahan maupun yang kalian punya. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti setelah diharapkan kalian bisa mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, mengekspresikan. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran selesai, tugas-tugas akan kalian dapatkan dengan mengekspresikan diri melalui gambar. Jadi kalian nanti menggambar flora, menggambar fauna, dan alam benda. Terus yang terakhir nanti kalian mengkomunikasikan hasil gambar kalian kepada teman-teman kalian. Nah, itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Bapak akan melihatkan beberapa tayangan gambar. Coba perhatikan gambar-gambar ini ya. Gambar 1. Nah, itu. Apa itu kira-kira gambar 1? Gambar 1 apa kira-kira? Gambar 2. Ya. Gambar 1, gambar 2. Bisa kalian amati? Ya. Coba perhatikan gambar 1, gambar 2. Selanjutnya akan Bapak tayangkan gambar 3. Nah. Gambar apa nih? Ya, sapi ya itu. Kemarin sudah disembelih itu. Gambar 4. Ya. Gambar 5. Burung tong. Ya, burung Garuda. Gambar 5 apa nih? Ya, ada aqua. Ada tempat pensil. Gambar 6. Ya. Apa yang bisa kalian tangkap
dari penayangan gambar-gambar di atas, ya. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini, di bawah ini, dengan referensi buku-buku yang kalian punya, ya. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, coba kalian jawab ya. Bapak beri waktu 10-15 menit. Berdasarkan tayangan tadi. Manakah objek gambar yang mudah diamati? Yang kedua, pertanyaannya dikaitkan dengan tayangan gambar, bedakan gambar-gambar menurut jenisnya. Tadi, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Nah, itu. Tolong kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini pertanyaannya. Bapak ulangi lagi. Manakah objek gambar yang mudah diamati? Terus yang kedua, dikaitkan dengan tayangan gambar, bedakan gambar menurut jenisnya. Yang mana ada 3 jenis, flora, fauna, dan alam benda. Coba kalian jawab. Ini Bapak rangkumkan gambarnya. Nah, ini gambar 1 tadi. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Atau bawa ulang dari pertama tadi ya, supaya kalian lebih jelas lagi. Ya. Ini gambar 1 dan 2. Ini gambar 3. Ya. Ini gambar 4. Ya. Ini gambar 5. Dan yang terakhir gambar 6 nih. Ini rangkuman gambarnya ini. Ya. Gambarnya. Terus ini pertanyaannya ini. Nah, tolong kalian jawab pertanyaan berdasarkan gambar-gambar. Oke. Sudah ketemu semuanya? Ya, sudah ketemu? Kalau sudah ada yang bisa menjawab, silakan menjawab pertanyaan hari.
Jadi nomor 1 itu tidak ada yang sama ya, tergantung kepada kalian semua. Bagaimana kalian mengamati gambar-gambar tadi. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, mikrofonnya bisa dibuka kalau mau menjawab. Yang gambar mikrofon itu di mute ya. Atau Bapak tayangkan lagi. Ya, Bapak tayangkan lagi. Ya. Nih. Gambar ketiga. Gambar keempat. Gambar kelima. Gambar keenam. Ya. Ini ringkasannya. Silakan kalian menjawab pertanyaan ini. Ya. Monggo kalau mau silakan anak-anak atau Bapak Ibu yang sudah bisa. Minta slide yang ke 8, Pak. Ke-8, ya. Ya. Nah, baru bisa jawab. Yang mudah mati pohon, Pak. Gambar 1. Gambar 1, ya. Yang mudah diamati, berarti ini ya Pak ya. Gambar 1 ini. Iya, mudah diamati. Nah. Terus jawaban pertanyaan nomor 2 tadi, Pak. Pertanyaan, Nomor 2 ini. Pertanyaan kedua. Jadi dari gambar-gambar tersebut digolongkan menurut jenisnya, Pak. Flora. Flora itu yang mana saja? Termasuk flora, Pak. Ya, flora yang gambar yang mana saja, Pak? Flora termasuk nomor 1 dan gambar nomor 2. Ya, betul sekali. Terus yang fauna? Kalau fauna nomor 3 dan nomor 4, Ya. Pak. Terus yang alam benda? Dan nomor 4. Yang ketiga yang alam benda, Pak. Suara kecilnya, aduh.
Untuk gambar alam benda, gambar berapa, Pak? Ya, kalau kita lanjutkan ya, Bapak akan memberikan sedikit materi. Ya, di sini seperti yang kalian sudah baca di rumah, pengertian menggambar ini ya. Kalian kan sudah ada bukunya. Dan menggambar adalah aktivitas mental fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan imajinasi ya. Perasaan melalui alat gambar seperti pensil, bolpen, krayon dan sebagainya. Yang kedua, menggambar adalah bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan, imajinasi, media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Ini pengertian menggambar. Yang kedua, objeknya tadi yang kalian amati tadi ya, ada yang namanya flora atau dunia tumbuh-tumbuhan, alam flora. Objek yang kedua adalah alam fauna atau dunia hewan, jenis-jenis hewan, baik di darat, di laut, di udara, maupun di air tawar ya. Ini ada tumbuhan, ada hewan, dan ini ada benda-benda. Nah, ini alam benda, fauna, flora. Di dalam menggambar kita harus juga tahu apa yang namanya komposisi. Ya. Maksudnya komposisi itu adalah bagaimana kita meletakkan objek gambar yang menyatu. Objek gambar yang menyatu. Posisi gambar objeknya ya. Jadi misalnya kita menggambar gelas atau menggambar teko, kita harus bisa meletakkan di mana letaknya teko, di mana letaknya gelas. Ya. Jangan menggambar teko sama gelas, gelasnya di belakang teko, nggak kelihatan nantinya. Ya. Komposisi itu ada dua, simetris ya dan asimetris. Ya, tuh. Yang dimaksud simetris adalah dengan proporsi, keseimbangan, dan bentuk disusun sama persis antara kiri dan kanan, antara atas dan bawah sama persis seimbang. Itu namanya simetris. Sedangkan asimetris itu memiliki proporsi bentuk yang sama tetapi keseimbangannya berbeda. Namun tetap memperhatikan keseimbangan dan keindahannya. Nah, posisinya kayak ini. Ini simetris ya. Nah, misalnya ditarik garis tengah sini kiri dan kanan seimbang. Ini 5 kilo, ini 5 kilo gitu. Ini namanya simetris. Sedangkan asimetris ini ya. Misalnya ditarik di sini, ya. Ini kurang seimbang ya.
Ini di sini kosong, sini kosong. Cuma masih kelihatan harmoni letaknya. Keseimbangan asimetris namanya. Ini simetris. Ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah proporsi. Maksudnya perbandingan antara yang satu dengan bagian yang lain secara menyeluruh. Misalnya Bapak tadi contohkan teko dan gelas. Itu kalau alam benda. Misalnya kalian menggambar cicak dan komodo atau menggambar cicak dan biawak, ya, itu harus dalam kondisi yang sebenarnya jangan besar cicaknya. Nah, itu namanya bagian per bagian itu. Jadi teko dan gelas jangan besar tekonya, kecuali gelas raksasa ya. Nanti misalnya menggambar kupu-kupu dan hinggap di kupu-kupu hinggap di atas punuk sapi ya, di atas sapi, besar kupu-kupunya, yaitu proporsinya tidak sesuai. Harus seperti yang namanya kupu-kupu dan sapi tetap besar namanya sapi itu. Ya, proporsi jangan sampai ditinggalkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teknik menggambar di sini. Ya, tekniknya ini. Ini khususnya untuk menggambar yang ya. Yang pertama linear yang tadi telah diberikan oleh Bapak Rizky tadi. Blok, arsir, dusel. Ini sekedar kalian tahu aja. Ini belum begitu belum begitu digunakan. Nanti kalau digunakannya kalian nanti kelas 2. Yang penting kalian mengetahui dulu beberapa teknik dalam menggambar. Ya. Ini namanya teknik linear ini. Yang diutamakan garis. Ya. Ini blok seperti ya. Gambar yang di blok. Nah. Ini arsir. Nah. Arsir itu garis-garis. Nah. Tapi tebal tipisnya supaya kelihatan. Ya. Dusel seperti arsir tapi posisinya miring atau rebah pensilnya. Kalau arsir tegak, kalau dusel rebah atau miring. Ini pointilis itu titik-titik ya, menggunakan titik-titik. Yang ini banyak titiknya itu supaya gelap, yang ini titiknya sedikit supaya terang. Seperti yang Bapak berikan tadi, di dalam proporsi ini namanya proporsinya sudah sesuai. Tekonya ada, gelasnya ada. Nah, ini namanya proporsinya seimbang. Nah. Terus ada yang namanya akuarel. Ini menggunakan cat air, ya, dengan digambar transparan supaya tembus pandang. Ya, ini akuarel. Teknik plakat, nih nanti, ya, ini harus warnanya harus mengkilat kayak ini ya, modelnya. Biasanya ini menggunakan cat poster, ya, cat poster. Jangan menggunakan biasanya kalau menggunakan cat air agak sedikit kesulitan. Ya. Biasanya cat poster karena cat air itu kadang-kadang kalau di terlalu dikentali itu di kertas tidak begitu baik. Ya. Yang bagus cat poster. Ini sekedar kalian ketahui juga sebelum kalian nanti menggambar yang namanya teknik hukum perspektif. Nah, ini namanya hukum perspektif macam ini. Benda yang besar semakin jauh terlihat semakin kecil ini, kecil. Ya, pintunya kecil. Semakin jauh lagi semakin kecil. Benda yang tinggi semakin jauh terlihat semakin rendah. Nih, tingginya sini. Semakin ke sana semakin pendek, rendah. Ya, ini.
Terus yang ketiga, garis sejajar yang mengarah ke horizontal akan bertemu di titik hilang. Ya, garis sejajar nih, garis sejajar. Ya. Garis sejajar akan tetap terlihat sejajar dengan horizontal. Kalau horizontal tetap, kalau ke vertikal akan mengarah ke titik hilang, titik pusat. Kalau horizontal kayak ini tetap jaraknya. Ya. Garis tegak lurus dengan horizon digambar terlihat tetap tegak lurus dengan horizon. Ya, itu. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjutkan? Ya. Materi yang Bapak berikan ini teknik-teknik menggambar itu sekedar kalian mengetahui aja ya. Supaya di dalam namanya seni rupa, yang namanya menggambar itu memang harus kalian tahu namanya beberapa teknik menggambar. Unsur-unsur gambar tadi sudah dijelaskan oleh kawan Bapak dengan tekniknya ini ya. Tekniknya bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut nanti kalau kalian membaca di rumah ya. Nih. Kesimpulannya, menggambar adalah aktivitas mental fisik yang dilakukan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dan 3 dimensi. Ya. Yang kedua, objek gambar dapat berbentuk flora atau tumbuhan. Dunia tumbuhan. Bisa pohon, bisa daun, bisa bunga, ya. Terus fauna adalah dunia hewan, bisa hewan darat, hewan laut, ataupun hewan udara. Sedangkan alam benda itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada meja, ada sepatu, ada kulkas, ada lemari, ya itu namanya alam benda. Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar yang menyatu. Komposisi ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Kalau simetris tadi sama antara keseimbangan kiri dan kanan, kalau asimetris berbeda, cuma tetap dalam lingkup harmonisasinya ada. Beberapa teknik menggambar adalah yang namanya teknik linear tadi sudah Bapak jelaskan, blok, arsir, dusel, pointilis, akuarel, dan plakat. Itu yang bisa Bapak simpulkan dari pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan lewat karena kita kondisi tidak bisa tatap muka, bisa lewat WA Group atau WA Group kelas maupun dengan WA Japri Bapak pribadi. Sebelum Bapak tutup, ini ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah ya. Nah, pertama ini semuanya ada nanti di sini, di link ini kalian buka ya. Link ini kalian buka. Yang pertanyaan sama-sama juga dengan yang ini. Nah, bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan imajinasi media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang disebut. Nah, pilih salah satu. Yang kedua, objek gambar dengan proporsi dan keseimbangan bentuk disusun sama persis disebut komposisi. Nah, nomor 2 itu. Yang ketiga, gambar di samping dibuat dengan teknik. Nah, ini maksudnya gambar ini. Nah, ini tekniknya apa? Yang keempat, cara menentukan gelap terang dengan memberi titik-titik untuk bagian gelap dan titik-titik yang jarang untuk bagian yang terang disebut teknik. Ya.
teknik apa? Nih, jawab. Pilih aja. Yang terakhir, gambar di samping adalah objek gambar. Nah, ini maksudnya gambar ini gambar apa? Termasuk flora, atau termasuk fauna, termasuk alam benda, atau gambar bebas. Ya, itu. Nah, itu tugas yang kalian Bapak berikan untuk kalian jawab nanti. Ya. Karena waktu sudah habis, Bapak akhiri dulu pertemuan pembelajaran pada siang ini. Semoga pembelajaran ini berguna untuk kita semua. Tak lupa juga Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu dan anak-anakku tersayang sekalian. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.